Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Nizar Irfan Khairiansyah dengan NIM C24 0123 1095 pada pembahasan micro teaching terkait materi reproduksi ikan yang kedua. Di praktikum minggu lalu kita tuh udah mengetahui kalau misalkan reproduksi ikan itu sangat berkaitan erat dengan istilah-istilah seperti tingkat kematangan gonad, indeks kematangan gonad. Nah, pada praktikum kali ini kita akan membahas secara terperinci mengenai fekunditas pada ikan itu tersendiri. Selain fekunditas, pada pertemuan praktikum kali ini kita juga bakalan ngebahas atau bakalan tahu gitu cara menghitung diameter telur ikan. Di praktikum minggu lalu kita sudah melaksanakan pembelahan dari 3 bagian gonad, yakni anterior, middle, dan posterior. Kemudian kita hitung satu persatu berapa banyak sih jumlah telur yang terkandung dalam gonadnya. Pada praktikum kali ini kita mempraktikkan setelah kita membedah atau membelah gonad menjadi 3 bagian. Kemudian telur-telur dari setiap bagian gonad itu kita ukur diameter telurnya dengan metode sampling. Sebelum memasuki prosedur praktikum pada hari ini, saya mau ngasih tahu dulu ke teman-teman kalau misalkan fekunditas adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan dari gonadnya. Jadi kan kita tahu kalau gonad itu merupakan organ dari reproduksi ikan. Nah, di dalam gonad itu terdapat banyak-banyak telur. Nah, jumlah dari telur yang masak itu pada tingkat kematangan gonad tertentu. Nah, perhitungannya itu kita sebut dengan fekunditas. Kemudian fekunditas itu dibagi menjadi 3. Ada fekunditas mutlak, fekunditas nisbi, dan juga fekunditas total. Fekunditas mutlak memiliki arti jumlah telur yang sudah masak tapi sebelum dikeluarkan dari gonadnya. Sedangkan fekunditas nisbi adalah jumlah telur per satuan berat dan panjang. Dan yang terakhir, fekunditas total adalah telur yang dihasilkan oleh keseluruhan ikan dari awal pemijahan hingga terakhir kali ikan itu pernah memijah. Sedangkan diameter telur merupakan garis tengah atau panjang dari ujung telur satu seberangnya ke seberangnya lagi yang diukur menggunakan mikroskop yang sudah ditera. Informasi dari tingkat kematangan gonad, fekunditas telur, kemudian lebar diameter telur itu bisa kita gunakan untuk mengetahui seberapa baik sih proses reproduksi ikan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi reproduksi ikan itu tersendiri. Kita juga perlu tahu teman-teman kalau misalkan fekunditas ikan air tawar itu jauh lebih rendah daripada fekunditas ikan air laut. Hal tersebut dikarenakan ikan air laut itu mengalami atau menghadapi dimensi lingkungan yang cukup berat seperti salinitas yang tinggi, arus, sehingga menjadikan ikan tersebut itu melahirkan anakan-anakan atau telur yang lebih banyak karena tingkat mortalitasnya juga cukup tinggi. Jadi kemungkinan biar telurnya hidup banyak ya juga melahirkan telur yang banyak. Tujuan pada praktikum hari ini adalah untuk mengetahui berapa sih jumlah telur yang masak pada gonad yang akan kita teliti, juga mengetahui berapa ukuran dari diameter telurnya saat menjelang pemijahan, dan menduga potensi dari produktivitas ikan di suatu kelompok tertentu. Jadi langkah-langkahnya teman-teman pada saat tadi kami praktikum adalah pertama, kami itu akan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 3 kelompok ini mendapatkan setiap subgonad yang sudah dibagikan. Kan kemarin kita belajar kalau misalkan gonad akan dibagi menjadi 3 bagian. Nah, kelompok kita dibagi menjadi 3 subkelompok, kemudian satu gonad dibagi menjadi 3 subgonad yang akan diteliti, yang akan dibelah, kemudian dimasukkan atau diambil sampel telur dari subgonad tadi. Kemudian setiap subkelompok yang mendapatkan subgonadnya masing-masing itu meneteskan sampel telur dengan pipet yang sudah diambil ke dalam kaca preparat. Kemudian kita ukur atau kita hitung menggunakan mikroskop yang sudah ada teranya atau yang sudah ada penggarisnya gitu. Lalu kita tuh mengambil sampel sebanyak 25 per orang. Jikalau satu subkelompok terdiri dari 3 orang, maka satu subkelompok mendapatkan 75 telur ikan. Di total telur yang tadi kita amati
total telur yang tadi kita ukur diameter telurnya ada 225 butir telur. Kemudian setelah kita dapatkan, setelah kita hitung, setelah kita ukur dari keseluruhan subgonad, dari bagian anteriornya, middle, dan posteriornya, kita dapat itu. Kita masukin ke dalam sheet yang sudah disediakan, kemudian kita kalkulasikan menjadi ukurannya. Kan tadi pas kita ikut pakai mikroskop itu mikrometer ya, kemudian kita ubah menjadi milimeter dan kita upload di spreadsheet untuk jadi bahan acuan dan bahan penelitian bagi laporan akhir nanti. Gimana teman-teman? Seru bukan praktikal ini? Mudah dilaksanakan namun cukup menantang. Oleh karena itu, ikuti terus keseruan kami dalam biologi perikanan di next videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.